Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, dan tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran pada semester genap ini. Baik Ananda, hari ini hari kedua kita melanjutkan pembelajaran kita ya. Di pembelajaran tematik, tema menuju masyarakat sehat, dan subtema masyarakat peduli lingkungan. Adapun fokus pembelajaran kita kali ini adalah muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan SDGT. Kita buka dulu sama-sama pembelajaran kali ini dengan melafazkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah meridai apa yang kita lakukan hari ini, dan semoga Allah juga memberikan keberkahan atas ilmu yang kita pelajari hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, Ananda, melalui menyimak video pembelajaran dan membaca, nanti kalian diharapkan mampu memperkirakan isi teks melalui judul. Jadi diberi judul, nanti kalian bisa memperkirakan isinya apa. Selanjutnya, melalui video pembelajaran juga, kalian nanti diharapkan mampu mengubah interval nada pada tangga nada yang berbeda. Dan yang terakhir, melalui video pembelajaran, kalian diharapkan mampu membedakan pengertian interval harmonis dan interval melodis dengan benar. Baik, yang pertama langsung saja kita bahas memperkirakan isi teks melalui judul. Nah, dalam sebuah bacaan, sebuah wacana, ya, sebuah teks itu tentu ada judulnya, ya. Kemudian judul itu biasanya seperti apa? Letak penulisannya mencolok, ya. Jadi dia di paling atas gitu biasanya. Terus penulisan judulnya juga penulisannya beda dengan teksnya. Dia lebih tebal misalnya gitu ya. Dan memuat kata kunci yang berkaitan dengan isi bacaan. Jadi judul itu memuat kata kunci yang berkaitan dengan isi bacaan. Nah, bagaimana kita dapat memperkirakan isi teks? Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, cermati judul teks dengan seksama. Ya, jadi dicermati dulu judul teksnya dengan seksama. Jadi yang pertama, cermati judul teks dengan seksama, kemudian garis bawahi kata kunci yang terdapat pada judul. Nah, kata kunci itu seperti apa? Nanti kita akan bahas ya. Kemudian yang ketiga, tuliskan kalimat yang menunjukkan hubungan dengan kata kunci sebagai perkiraan isi teks. Nah, jadi nanti kalau ada judul, kita tentukan kata kuncinya, kemudian kita perkirakan nanti kalimat yang berhubungan dengan kata kunci tersebut. Selanjutnya, nah ini adalah contohnya. Contoh judulnya adalah remaja dan lingkungan. Ini contoh judulnya. Apa kata kuncinya? Kata kunci kata-kata penting ya, yang nanti bisa dijabarkan menjadi teks ya, yang terurai nanti menjadi kalimat-kalimat pada teks itu. Nah, kata kuncinya adalah remaja, kemudian lingkungan. Nah, kira-kira kalau judulnya itu remaja dan lingkungan, apa ya isi teksnya? Perkiraan kita adalah yang pertama, pengertian remaja. Kemudian yang kedua, peran remaja dalam menjaga lingkungan. Nah, itu adalah perkiraan kita. Selanjutnya, contoh selanjutnya ada judul ajarkan anak mencintai kehidupan dan peduli pada bumi. Nah, ini judulnya. Kita tentukan dulu yang pertama adalah kata kuncinya dari judul ini. Ajarkan anak mencintai ya, kemudian peduli, kemudian bumi. Itu adalah kata kuncinya. Kata kunci itu kata yang penting ya, kata-kata penting yang nanti yang nanti akan diuraikan dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua, kira-kira apa perkiraan isi teksnya? Yang pertama, cara mengajarkan anak untuk mencintai lingkungan. Itu adalah perkiraan kita isi teksnya sesuai judul ini ya. Kemudian yang kedua, manfaat yang diperoleh dari
mengajarkan anak untuk mencintai lingkungan. Baik, ini adalah contoh menentukan kata kunci dan perkiraan isi teks. Bunda, apakah kata kunci atau perkiraan isi teks itu yang kita kira-kira itu selalu sama nanti dengan isi teksnya? Ya, namanya perkiraan, bisa jadi nanti tidak sama. Nah, nanti ada saatnya ya bahasan tersendiri setelah kalian memperkirakan isi teks berdasarkan judul, kalian nanti akan membandingkan benar nggak ya perkiraan kita ini dengan teks yang sebenarnya. Nanti kita akan belajar untuk berikutnya ya. Oke, selanjutnya ini latihan. Tuliskan kata kunci dan perkirakan isi teks dari judul berikut. Ya, ada 2 judul ini. Nanti ini dikerjakannya di tugas ya, di tugas GC saja. Nanti Bunda buat juga di tugas GC ini. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan interval nada pada tangga diatonis ya, diatonis mayor ini ya. Sebelumnya kita udah belajar di semester 1 apa itu interval nada, yaitu jarak antara nada ya, antara satu nada dengan yang lainnya. Tangga nada juga sudah belajar, yaitu susunan berjenjang nada-nada dari nada dasar sampai nada oktav. Nah, tadi kalian sudah menyimak ya lagu Membuang Sampah ciptaan A.T. Mahmud. Pada lagu ini merupakan contoh lagu dengan tangga nada C mayor. Ya, apa sih maksudnya? Nih, tangga nada C mayor memiliki nada dasar C yang artinya nada C dijadikan sebagai nada pertama atau nada do. Nah, ini ada tulisannya D sama dengan do sama dengan C. Ya. Nah, ya. Jadi ini kalau dituliskan ya, kalau dituliskan itu di dalam garis para nada seperti ini nada-nada itu. Nah, ini nada C mayor ya, diawali dari C, C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, ini intervalnya C ke D1 ya, D1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Jarak C diberi nilai 1, sedangkan E ke F dan B ke C nilainya setengah. Nah, ini kalau pada tuts piano atau tuts pianika ya, seperti ini. Keterangannya adalah nih, jarak antara tuts putih ke tuts hitam setengah nada. Dari putih ke hitam nih setengah. Kemudian dari putih ke putih juga ini namanya juga setengah. Namun dari putih ke putih yang dibatasi oleh hitam nih gini, dari putih ke putih yang dibatasi oleh hitam berarti setengah dengan setengah satu ya, nilainya satu. Ini adalah jarak antar nada atau interval. Jadi bagaimana mengubah interval nada pada tangga nada mayor? Nah, ini kita bahas. Jadi interval nada C mayor itu dijadikan acuan dalam menentukan interval nada lainnya. Ya, C ya, ditambah C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, C ke D itu 1 ya jaraknya. Kemudian D ke E1, E ke F itu setengah, F ke G1, G ke A itu 1, A ke B1, dan D ke C itu setengah. Ini ya, ini adalah acuannya nih, 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah ya. Ini yang harus kalian pahami, acuannya ini. Dimulai dari C, kemudian interval nadanya seperti ini, 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Nah, sedangkan interval nada D mayor ya, ini kan kalau C mayor gini, diawali dari C. Kalau D mayor berarti diawali dari D ya. Yang ini kita abaikan dulu, kita ambil dari D. Nah, ini seperti ini. Nah, karena dari D berarti 1 setengah gitu ya, ini 1 setengah, 1, 1, 1 setengah 1. Nah, ini kan beda nih dengan ini yang Bunda kasih kotak merah. Nah, sementara yang jadi acuan ini berarti ini bisa kita ubah menjadi seperti ini nanti. Interval D mayor di atas belum sesuai ya dengan C mayor, maka harus kita ubah. Gimana caranya ini? Nah, ini adalah acuannya ya, yang C tadi C mayor, kemudian D mayornya seperti ini. Nah,
kita harus mengubah ini setengah ini menjadi satu, ya. Ya, gimana caranya? Agar interval nada pada tangga nada D mayor sesuai dengan C, ya, nada C mayor, maka ada dua nada yang harus diubah agar intervalnya sesuai. Berarti ada yang diubah, yaitu nada F dan nada C. Nah, diubah bagaimana? Ini harus dinaikkan setengah nada. Ini kan baru setengah. Biar menjadi satu, maka F-nya ini dinaikkan setengah. Biar nanti di sini jadi satu. Sama C juga gitu. Ya. Nah, ini kan satu nih, jarak yang ini. Ya. Ini baru setengah. Maka ini harus kita naikkan C-nya menjadi satu. Kalau dinaikkan nanti menjadi fifth, dan kalau C, ya, kalau F tadi fifth, kalau C ini nanti fifth gitu. Oke, kita lihat seperti ini. D ke E tetap ya, satu. Kemudian E ke F kan setengah, maka F ini dinaikkan sehingga jadi fifth, jadi satu dia nanti di sini. Nah, ini satu. Sekarang udah kita naikkan, udah satu, udah sama kan? Nih, ini dengan ini. Ini sudah dinaikkan. Karena F tadi sudah dinaikkan menjadi setengah, maka yang di G ini berarti tinggal setengah ya. Kan G tadi satu nih tadinya. Udah diambil untuk F sini, berarti tinggal setengah di sini. Setengah udah sesuai nih dengan ini. G ke A, ini kita lihat G ke A jaraknya memang satu. Kemudian A ke B memang satu jaraknya, ya. Kemudian B ke C-nya ini setengah. Nah, berarti C-nya naikkan juga. Nah, kita naikkan menjadi satu. Maka C jadi cis ya. Di sini kita naikkan jadi satu. Nah, C ini sudah dinaikkan menjadi satu, berarti di sini tinggal setengah ya. D-nya tadi sudah untuk menaikkan yang C, berarti tinggal setengah sisanya. Jadi sekarang sudah sama dengan yang benda kotak merah ini, interval nadanya. Jadi begitu cara mengubah interval nada. Untuk latihan silakan nanti Ananda mengubah nada G mayor ya. Seperti yang tadi sudah Bunda jelaskan caranya. Jika nanti ada yang kesulitan, boleh nanti hubungi Bunda ya, menanyakan kembali bagaimana caranya. Selanjutnya kita bahas tentang interval harmonis dan melodis. Interval nada harmonis adalah dua nada yang dibunyikan secara bersamaan. Sementara interval nada melodis adalah dua nada yang dibunyikan secara bergantian. Demikian tadi pembelajaran kita. Apa saja kesimpulannya? Sebelum kita tutup, mari kita ulas kembali. Yang pertama, langkah-langkah dalam memperkirakan isi teks itu. Yang pertama, cermati judul teks. Kemudian garis bawahi kata kunci ya, tentukan kata kuncinya, kata kunci yang ada pada judul. Kemudian tuliskan kalimat yang menunjukkan hubungan dengan kata kunci sebagai perkiraan isi teks. Selanjutnya, interval nada C mayor itu menjadi acuan dalam menentukan interval nada lainnya. Nah, ini ya, ingat ya, ini ya, 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Itu intervalnya nada C mayor. Selanjutnya, interval nada harmonis itu dua nada yang dibunyikan secara bersamaan. Dan interval nada melodis adalah dua nada yang dibunyikan secara bergantian. Dari apa yang sudah kita pelajari tadi, nak, kita bisa mengambil hikmah, ya, mengambil pelajaran dari interval nada harmonis dan melodis nih. Nada-nada yang berbeda bunyinya sebenarnya kan dapat menghasilkan nada yang indah. Demikian juga dengan kehidupan kita. Betapa banyak perbedaan antara satu orang dengan yang lain, ya, antara kita, Bunda dengan kalian, sesama teman pun banyak juga mungkin perbedaannya. Tapi beragam sifat, beragam kesukaan, keinginan itu jika kita mampu menyelaraskannya, maka akan tercipta ketentraman dalam hidup kita. Kita hari ini kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa dikerjakan nanti latihan yang tadi Bunda berikan ya di Google Classroom-nya.
Sampai sini Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.